Bre, balik lagi di channel kami di Polandia dengan saya Desu Kerawan. Oke, jadi karena banyak teman-teman nih yang nanyain gimana sih proses dari Indonesia untuk ke Polandia. Nah, jadi saya akan cerita sedikit atau mungkin akan menjelaskan bagaimana sih prosesnya. Nah, yang pertama itu teman-teman harus mencari tahu nih agensinya, agensi mana yang cocok untuk teman-teman. Nah, selain mencari agensi yang cocok, juga nanti teman-teman juga harus mencari tahu nih apakah agensi A gitu, misalkan agensi A ini udah sempat berangkatin orang belum. Nah, jadi cari tahu dulu historinya seperti apa, apakah memang memang sudah pernah memberangkatkan orang atau belum. Nah, jadi nanti harus hati-hati untuk memilih agensi seperti itu. Nah, yang kedua itu eh, jika teman-teman sudah mendapatkan agensi atau PT yang di Indonesia yang rasanya cocok, nah jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan CV. Nah, nanti di CV itu bisa dicantumkan data-data pribadi dan juga pengalaman kerja. Nah, jika teman-teman memiliki skill khusus atau sertifikat khusus seperti entah itu pengelasan, spa, entah itu juga mungkin translator, itu sertifikatnya saya sarankan sangat wajib dicantumkan. Karena apa? Karena beberapa company yang ada di Polandia, seperti itu pengelasan, entah itu terapis, itu dia jika merekrut orang baru, itu biasanya harus ada sertifikatnya. Jadi sertifikatnya pasti sangat akan berguna jika teman-teman sudah di Polandia. Oke. Nah, next itu setelah teman-teman mengajukan CV, nanti pasti teman-teman akan diinterview. Nah, jadi untuk proses interviewnya sendiri itu di setiap PT atau agensi yang berada di Indonesia itu punya sistemnya masing-masing. Entah itu ada yang offline, langsung interview dengan pihak PT, entah itu juga ada beberapa yang memang agensi atau PT yang ada di Indonesia itu interviewnya melalui Zoom atau via Skype yang langsung dengan usernya, seperti itu. Nah, jika CV sudah masuk, interview sudah, nanti teman-teman tinggal menunggu hasil interviewnya. Nah, dan nanti di hasil interviewnya itu apakah teman-teman keterima atau tidak. Nah, jika teman-teman keterima, itu teman-teman harus sudah memiliki paspor. Nah, nanti setiap agensi itu dia sistemnya beda-beda sih. Nanti biasanya ada yang setelah interview nanti dia langsung ada pengumpulan paspor atau bagaimana itu sistemnya beda-beda. Yang penting intinya paspornya dulu harus sudah siap. Nah, jika paspornya sudah siap, nanti langsung akan dikumpulkan ke PT yang ada di Indonesia. Nah, dan juga setelah paspor sudah, nanti itu next ada pembayaran. Nah, jadi perlu diingat juga untuk pembayaran ini setiap agensi itu beda-beda ya, entah itu ada yang matok berapa dan matok berapa, itu beda-beda. Nanti jadi jangan disamakan agensi A dengan agensi B harus sama nih harganya. Enggak. Itu pasti setiap agensi pasti punya eh, matok harganya yang beda-beda seperti itu. Nah, selain itu juga nanti biasanya eh, PT atau agensi yang ada di Indonesia itu akan memiliki ada yang sistem potong gaji, ada yang sistem pembayarannya full di Indonesia. Nah, biasanya yang sistem potong gajinya itu biasanya setengah akan dibayarkan di Indonesia dan setengahnya lagi akan dibayarkan jika teman-teman sudah berada di Polandia. Nah, untuk pemotongan gaji jika teman-teman sudah berada di Polandia itu nanti biasanya akan dipotong dari gaji setiap bulan teman-teman seperti itu. Dan juga pastikan teman-teman yang sudah proses ke Polandia itu untuk memastikan setiap pembayaran itu mendapatkan bukti pembayaran atau nota entah itu apa, pokoknya intinya untuk bukti detail bukti pembayaran setiap pembayaran atau setiap uang yang teman-teman bayarkan itu harus ada buktinya. Jadi untuk menanggulangi ke depannya jika terjadi ada kesalahpahaman atau bagaimana ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada pihak agensi atau PT atau mungkin orang yang memberangkatkan kita.
Dan jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti pihak PT itu akan memproses data-data teman-teman untuk bisa mendapatkan work permit. Nah, biasanya untuk work permit ini prosesnya itu normalnya itu 3 sampai 4 bulan. Cuma biasanya jika terjadi range waktunya lebih dari 3 atau 4 bulan bisa ditanyakan ke PT masing-masing ya, entah itu ada kendala apakah atau bagaimana itu bisa ditanyain langsung ke PT-nya. Karena senormalnya proses work permit itu hanya 3 sampai 4 bulan saja. Oke. Nah, biasanya juga nanti sambil menunggu keluarnya work permit teman-teman, nanti pihak agensi yang berada di Polandia itu akan mengeluarkan eh, tiga biasanya, tiga dokumen. Yang pertama itu ada Oke, yang pertama itu ada Guarantee of Employment. Nah, Guarantee of Employment ini merupakan salah satu dokumen yang menyatakan bahwa eh, agensi A ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada karyawan seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti jika teman-teman sudah sampai di Polandia, nanti pihak agensi memang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap status kekaryawanan teman-teman di Polandia. Karena jika teman-teman berangkat melalui PT atau agensi dari Indonesia, itu memang teman-teman nanti akan bekerja di company yang ada di Polandia, cuman hanya saja nanti status kekaryawanan teman-teman itu tetap berada di bawah agensi tersebut seperti itu. Nah, yang kedua itu yang kedua adalah guarantee of accommodation. Nah, di mana guarantee of accommodation ini merupakan salah satu pernyataan langsung dari agensinya, agensi yang di Polandia, bahwa nanti jika teman-teman sudah sampai di Polandia, pihak agensi akan bertanggung jawab terhadap tempat tinggal teman-teman seperti itu. Nanti jika jadinya teman-teman yang dari Indonesia nanti sampai di Polandia nggak usah bingung lagi nanti sampai di Polandia mau tinggal di mana itu nggak usah bingung karena pihak agensi sudah uh, menyatakan bahwa dia siap untuk menjamin akomodasi teman-teman melalui guarantee of accommodation ini. Dan yang ketiga itu ada contohnya nih, misalkan seperti agensi saya itu ProSupport bias itu kan lokasinya dekat dengan Berlin. Nah, jadi lokasinya dekat dengan Berlin. Biasanya teman-teman yang berangkat under agensi ProSupport Polandia itu akan turunnya di uh, Bandara Brandenburg yang ada di Berlin. Nah, jadi nanti dari pihak agensi atau pihak ProSupport akan menyatakan atau mengeluarkan surat yang memang menyatakan bahwa nanti ProSupport akan teman-teman yang menjemput teman-teman jika sudah sampai di Berlin seperti itu. Nanti jadinya teman-teman sampai Berlin itu nanti bakal udah ada yang jemput, jadi nggak perlu ragu lagi siapa yang bakal jemput atau mengenai transportnya bagaimana karena itu sudah ditanggung semuanya oleh agensi seperti itu. Oke, jadi kita kan udah punya tiga dokumen ini, ada guarantee of accommodation, ada guarantee of uh, employment, ada paspor, 4 dong. Jadinya sama sama WP-nya nanti sambil nunggu kan seperti itu. Nah, jadi jika nanti kita sudah punya 4 dokumen ini, jadi kita bisa nih untuk nyiapin dokumen lainnya untuk teman-teman pengajuan visa. Nah, jadi selain 4 dokumen yang tadi yang saya sebutin, itu next kita bisa siapin eh, tabungan. Itu tabungan harus ada minimal uangnya 10 juta. Nah, minimal 10 juta. Setelah itu next itu ada bank statement. Nah, jadi bank statement ini menyatakan bahwa teman-teman sekalian itu memang benar uh, adalah member di bank tersebut seperti itu. Jadi setelah bank statement, next itu ada asuransi. Nah, jadi asuransi ini sangat penting. Jadi, misalkan teman-teman jangka waktu di Polandia 1 tahun nih gitu misalkan. Nanti pihak PT atau agensi biasanya akan eh, membuatkan asuransi selama teman-teman tinggal di Polandia. Jadi perlu diingat asuransi ini sangat wajib. Jadi asuransi sangat wajib. Next itu ada flight ticket teman-teman dari Indonesia ke Polandia.
dan nanti juga flight ticket dari Polandia ke Indonesia. Nah, jadi jika total semua dokumen ini sudah lengkap, barulah bisa teman-teman untuk maksudnya PT atau agensi yang ada di Indo untuk mengajukan appointment visa ke Embassy Polandia yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman udah dapat nih untuk tanggal appointment-nya, nah jadi teman-teman tinggal ke Jakarta. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah di Embassy Polandia yang ada di Jakarta, dan jika sudah berada di counter atau sudah berada di dalamnya, nanti itu teman-teman tinggal menyerahkan dokumennya, itu dokumen yang sudah memang sudah disiapkan oleh PT atau agensi yang berada di Polandia. Nah, jadi nanti tinggal dikasih aja ke petugas embassy yang ada di dalamnya. Nah, nanti juga teman-teman tinggal membayar kepada petugas yang ada di dalam itu sebesar Rp1.390.000 untuk biayanya. Nah, jadi untuk proses visa udah segitu aja. Nah, nanti jadinya tinggal teman-teman biasanya itu menunggu 2 sampai 4 minggu untuk visanya selesai seperti itu. Oke, jadi singkat cerita nih, visanya udah selesai, visanya udah di tangan. Jadi step selanjutnya itu adalah proses EKTKLN. Nah, jadi EKTKLN ini sangat perlu ya. Jadi untuk tujuan atau fungsi EKTKLN ini adalah sebenarnya untuk mendata atau merekod para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, eh, tujuannya itu adalah untuk jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi pemerintah atau KBRI di setiap negara itu akan tahu seperti itu. Jadi untuk KTKLN itu harus sangat wajib. Nah, jadi untuk biasanya untuk beberapa dokumen yang teman-teman harus siapkan untuk KTKLN itu adalah BPJS Ketenagakerjaan yang pertama. Yang kedua itu ada medical check up. Nah, jadi dua dokumen ini eh, merupakan beberapa dokumen untuk pengajuan EKTKLN. Sebenarnya eh, masih ada beberapa dokumen sih yang harus teman-teman siapkan, entah itu surat izin dari orang tua, surat izin dari kantor desa atau kepala desa. Cuma untuk lebih detailnya bisa teman-teman cari tahu. Cuma untuk biasanya untuk KTKLN itu ada medical check up dan apa tadi saya bilang BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Oh iya, satu lagi sama juga untuk proses persyaratan pengajuan EKTKLN itu adalah kartu kuning atau biasanya seingat saya itu ada kartu AK1. Nah, kartu AK1 ini biasanya dikeluarkan oleh Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja dari setiap kabupaten. Nah, jadi itu kalau nggak salah itu persyaratannya ada ijazah, habis itu ada foto, sama fotokopi KTP kalau nggak salah pas saya ingat pada saat untuk pencarian kartu AK1 untuk KTKLN itu. Oke, jadi singkat cerita KTKLN-nya udah selesai. KTKLN sudah, visanya sudah, jadi paspor sudah di tangan, sudah berisi visa. Habis itu next yang teman-teman harus lakuin di masa pandemi ini adalah swab test. Nah, jadi untuk swab testnya ini harus maksimal itu 72 jam. Sebentar, 72 jam ya? Atau 48? Eh, kayak kayaknya yang baru itu 48 jam. Mohon maaf karena saya ingat waktu saya dulu itu 70 minimal tidak maksudnya tidak boleh lebih dari 72 jam setelah pada saat pengambilan sampel. Nah, jadi setelah teman-teman dinyatakan negatif, itu baru teman-teman bisa berangkat ke Polandia. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Jadi saya akan sedikit summary bagaimana sih prosesnya seperti itu. Yang pertama teman-teman harus cari agensi yang pas. Setelah itu yang kedua mengajukan CV.
Yang ketiga, itu harus sudah memiliki paspor atau akan harus mengajukan paspor setelah selesai interview atau pada saat dinyatakan lulus. Yang keempat, itu teman-teman harus menyediakan pembayarannya seperti apa. Nah, yang kelima itu harus ada teman-teman harus ada WP. Yang keenam itu harus ada sebentar. Yang keenam itu ada guarantee of employment. Yang ketujuh itu ada guarantee of accommodation. Next, yang kedelapan adalah tabungan dan juga bank statement. Yang kesembilan itu paling penting juga. Yang kesembilan pasti visa. Kalau tanpa visa pasti teman-teman nggak bisa berangkat. Yang kesembilan ada visa. Setelah itu 10 itu ada EKTK-LN. Oke, jadi secara umum untuk proses keberangkatan ke Polandia itu adalah seperti itu. Jadi pasti nanti teman-teman akan menemukan sedikit perbedaan atau mungkin ada yang sama, pasti ada beda dan ada samanya, maksudnya dalam artian karena memang secara umum proses keberangkatan ke Polandia adalah seperti itu. Jadi dari saya pribadi yang paling kuncinya adalah poin paling kritikalnya itu adalah teman-teman harus bisa menemukan PT atau agensi yang memang benar-benar pas buat teman-teman dan juga sudah memiliki histori sudah memberangkatkan para pekerja ke Polandia itu seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai sini penjelasan saya dan mungkin jika teman-teman nanti ada memiliki pengalaman berbeda pada saat proses keberangkatan ke Polandia, mungkin bisa sedikit sharing di kolom komentar karena saya juga menjelaskan bagaimana sih proses keberangkatan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman berbeda, bisa di-sharing di kolom komentar. Dan juga jika saya ada salah penyampaian atau mungkin salah kata-kata, saya mohon maaf. Dan juga di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin proses ke Polandia. Dan do widzenia. Bye-bye.